bakal belajar mengenai gambaran radiografis, sinus maksilaris, dan kelainan sinus. Kita akan terutama membahas sinus maksilaris. Nah, sebelum masuk ke sinus maksilaris, kita perlu tahu nih bahwa sinus itu adalah apa? Sinus itu adalah kavitas atau rongga di dalam tulang yang berisi udara. Nah, karena kita akan bahasnya terutama di area wajah, maka sinus ini bisa kita bagi menjadi empat ya, yaitu sinus frontal, sinus etmoid, sinus maksilaris, sama sinus sphenoid. Nah, untuk sinus maksilaris sendiri, itu letaknya di bawah kavitas orbita, di sampingnya kavitas nasi, dan di atas dari gigi-gigi posterior, tepatnya di area bodi maksilaris. Nah, kalau sinus frontal itu berada di dahi, di atas hidung, kemudian sinus etmoidal ada di area mata dan bagian atas hidung, letaknya dekat dengan kavitas nasi. Nah, untuk sphenoid itu lebih dalam di midpoint kepala. Kalau teman-teman ingat pelajaran anatomi, itu kan ada body sphenoid ya, di tengah-tengah itu. Nah, di dalamnya ada sinus sphenoidnya. Nah, kemudian yang akan kita bahas malam hari ini lebih khususnya yaitu sinus maksila. Mengapa? Kenapa kok penting banget sih sinus maksila itu di kedokteran gigi? Nah, karena letaknya itu dekat sekali atau dekat dengan gigi posterior rahang atas, yaitu molar 3, molar 2, molar 1, premolar 1, premolar 2. Jadi dekat banget sama gigi posterior rahang atas. Bisa dilihat di gambarnya, antara maksilaris sinus dengan molar dan premolar itu kan hanya dibatasi oleh tulang tipis, enggak tipis juga sih, tapi kayak hanya tulang sepersekian milimeter gitu kan. Jadi deket banget sama gigi posterior rahang atas. Nah, sebetulnya untuk sinus maksilaris ini dideteksi penyakitnya itu dengan radiograf yang dipilih itu adalah CT, CBCT, dan MRI. Jadi bukan radiograf konvensional yang sering kita pakai di S1 sama koas. Kan kita kalau misalnya mau ngerjain pasien atau praktikum sama teman sendiri kan masih pakai radiograf konvensional ya. Kalau CT, CBCT itu agak mahal dan biasanya untuk kasus-kasus yang udah besar tuh. Nah, tapi kenapa kita masih bahas? Karena radiograf konvensional pun bisa masih dipakai walaupun bukan radiograf utama untuk ngedeteksi penyakit sinus. Nah, kita sebagai klinisi, apalagi besok teman-teman kalau misalnya mau jadi SP radiologi ya, SP apa sih itu? Nah, itu perlu banget mengetahui mengenai anatomi dari sinus tersebut, baik bentuknya, ukurannya, variasi normalnya, dan struktur terkait dari sinus tersebut. Kemudian, gimana sih gambaran sinus normal di dalam radiograf dan gimana cara dapetin gambaran itu, serta penyakitnya itu gambaran radiografisnya kayak apa. Nah, kita mulai dari anatomi normalnya dulu ya. Untuk sinus maksilaris sendiri, kavitasnya itu biasa diibaratkan seperti piramid, karena bentuknya kayak piramid. Dia kelihatan nggak sih ini kok annotate ya? Coba drawing. Nah, jadi seperti piramid gitu. Kalau digabung. Nah, isinya apa? Isinya udara. Berarti ketika berisi cairan itu sudah tidak normal ya, teman-teman. Kalau tadi ada di pretest, terus nganuin kavitas berisi cairan, berarti itu jawabannya salah. Nah, kavitas ini berisi udara. Jadi harus kosong, nggak ada apapun. Karena sinus ini biasanya digunakan untuk airspace. Ketika kita bernafas, nafasnya itu juga ngelewatin sinus. Dan
bisa terresonansi, jadi kayak kepantul sana sini, jadi nggak terus hanya rongga kosong, tidak ada apa-apanya. Terus sinus ini dilapisi mucoperiosteum dengan epitel pseudostratified ciliated columnar dan menempati hampir seluruh badan maksila. Ya gimana enggak kan? Kita lihat di sini badan maksilanya mungkin segini. Nah, hampir semuanya ditutupi oleh sinus. Kemudian ternyata yang keren itu adalah sinus ini dulu waktu bayi, waktu masih kita lahir, itu belum terlalu besar, belum segede sekarang. Nah, dia bertumbuh seiring usia. Prosesnya kita sebut pneumatisasi. Nah, dia bisa bertumbuh seiring usia kita, sehingga nanti bentuk dan ukuran sinus itu berkembang. Ukuran akhirnya bisa berbeda-beda tiap orang. Bisa berkembang ke bawah ke prosesus alveolaris, bisa ke lateral ke zygomaticus. Kemudian untuk permukaan internal dari sinus tersebut bisa halus, bisa berigi dengan septum. Dinding lateralnya, untuk dinding lateral sinus itu ada jalur-jalur sulcus atau kanal yang nanti dilalui oleh syaraf sama pembuluh darahnya gigi posterior rahang atas. Kalau masih ingat, di anatomi itu sinusnya adalah ekosinus. Kanalnya itu kanalis alveolaris superiores. Dibagi jadi 3, posteriores, medial, sama anteriores. Kubek dulu ya. Mana kubeknya? Nah, ini gengs. Di sini ada kanalnya. Di sini, terus nanti dia akan ke sana. Terus nanti juga dia bisa lewat sini. Nanti ada yang medial, terus ada yang anterior. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini sebenarnya ada video mengenai proses pneumatisasi. Cuma kayaknya aku menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kavitas sentral atau rongga tengah yang dipenuhi oleh udara. Kemudian ada batas atapnya atau roof-nya, itu di atas sini berbatasan dengan cavum orbita. Nih ya, cavum orbitanya di atasnya. Terus ada dinding medial wall, batas dengan kavitas nasi, dinding posterior berarti di belakang, berbatasan dengan fossa pterygopalatina. Nah, ini fossa pterygopalatinanya. Kemudian ada dinding lateral yang berbatasan dengan tulang zigoma sama pipi. Untuk anteriornya tentunya batasnya dengan dengan jaringan lunak pipi serta dasar sinus yang berbatasan dengan gigi posterior rahang atas. Uniknya, sinus itu ada yang dia ketembus sama gigi posterior, akar gigi posterior nembus sinusnya, ada juga yang enggak ketembus. Jadi sangat-sangat berbeda variasi antara bentuk ukurannya tergantung orangnya. Jadi beda-beda tuh ya. Terus lanjut. Nah, ini. Nah, untuk gambaran normal sinus sendiri pada radiograf konvensional itu seperti ini. Nah, kita ambil gambaran periapikal, ada kavitas radiolucen, karena isinya udara makanya radiolucen. Di maksila tentunya batasnya radiopak dan tegas. Jadi kalau misalnya ada batas yang tidak jelas, ada diskontinuitas dari sinusnya, berarti mungkin ada sesuatu di situ.
Atau misal di dalamnya nggak radiolusen semua, ada radiopaknya, berarti juga mungkin ada sesuatu. Nah, makin besar kavitas akan makin radiolusen si kavitasnya. Kemudian ada juga septum dan kanal pembuluh darah di dalamnya, dan dia menghasilkan bayangannya sendiri. Tapi nggak usah diambil pusing. Intinya kalau sinus, kavitas radiolusen, di maksila, batas radiopak tegas. Nah, ini digambar ada panah putih, yaitu dinding-dinding dari sinusnya dengan hubungannya terhadap gigi posterior rahang atas. Lalu, nah, ini ada gambar kedua, yaitu periapikal lagi, masih sinus maxillaris, panah putihnya itu adalah dasar sinus, sedangkan panah hitamnya adalah palatum durum atau dasar kavitas orbita. Ya, kalau kita ngelihat panoramik itu kan, misal ada panoramik itu ada garis melintang dari kanan ke kiri, dari dekat dari telinga kanan ke telinga kiri itu kan palatum durum. Nah, dia bisa kelihatan juga lewat periapikal. Ini kelihatan. Ya, ini palatum durum, ini dasar sinusnya. Gitu. Lalu nah, ini versi OPG-nya ya. Panah putihnya ada ditunjuk di panah putih. Masih sinus maxillarisnya ditunjuk melalui panah putih. Ada dasar sinusnya, yaitu di sini dan di sini. Kemudian ada dinding medial dan dinding posteriornya di belakang. Ini dinding lateral ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, di sini itu kan ada gigi yang masuk ke sinusnya. Nah, ini nggak akan bermasalah, maksudnya tidak akan bocor dan lain sebagainya kalau misalnya giginya masih sehat. Beda kalau misalnya giginya mulai nggak sehat, ya nanti sinusnya juga yang kena. Pernah ada kasus gitu di klinik gitu kan, kayaknya giginya tuh bolong, terus infeksi kan, masuk. Nah, kayaknya, soalnya belum di ronsen, dia tuh mengeluh sering pusing ketika menundukkan kepala, ketika pokoknya merendahkan kepala, itu sering ngerasa nggak enak gitu. Nah, kemungkinan besar gigi bolongnya ini kan akarnya masuk ke sinus di posterior rahang atas tuh, akarnya masuk sinus, terus infeksinya masuk ke sinus, akhirnya jadi sinusitis gitu. Jadi kalau misalnya nemu pasien yang kayak aneh gitu loh, kenapa kok giginya yang bolong, tapi kenapa kok pusing? Dicari-cari, kayaknya pusingnya pulpitis irreversible nggak kayak gini gitu. Nah, cek aja kalau misalnya gigi posterior rahang atas, mungkin ada keterlibatan antara gigi dengan sinus.